Ini barisan, mental baja gakkan goyah. Suara kebenaran terus membara jadi obor di tengah badai. Meski aral melintang, kita terus berjuang demi masa depan, demi keadilan yang gemilang. Tetap semangat, ayo, jangan pernah menyerah, Kitalah pembela kebenaran sejati, pembela kebenaran sampai akhir nanti. Salam perjuangan, perjuangan masih panjang. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan menanggapi isu-isu liar yang dihembuskan oleh pihak pendukung Pak Jokowi. Nah, saya mau memberi keyakinan kepada teman-teman yang mendukung perjuangan bongkar dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Buat teman-teman, percayalah sama kita-kita yang sedang berjuang, yang mendampingi Mas Suryo, Dr. Tifa, Rustam Effendi, Rizal Padilla, dan Bu Kurnia Triroyani. Saya meyakinkan kepada kalian para pendukung, jangan termakan isu-isu liar yang dihembuskan oleh kubu Jokowi, terutama Termul ya. Kenapa? Karena sepertinya sengaja mau mengalihkan isu supaya isu ini berkutat pada persoalan-persoalan yang remeh-temeh atau sampah, agar substansi daripada ijazah Jokowi itu tidak terungkap atau bisa terkubur. Tapi terus terang aja, tadi saya sudah bincang-bincang sama semua teman-teman, dari aktivis maupun maskot daripada pergerakan ini, bahwa kita sepakat untuk tidak melayani. Bahkan kalau bisa, kita semua teman-teman saya anjurkan untuk tidak membahas baik isu yang digulirkan Rismon, dinamika yang Rismon sekarang lagi bermain, begitu juga dari teman-teman Termulnya itu yang lain, itu kita tidak akan terpengaruh sama itu. Kita sedang mempersiapkan strategi bagaimana fokus kepada membongkar ijazah itu sampai di pengadilan. Nah, kalau memang itu kita terhalang sama itu, toh kita sendiri nanti yang rugi kalau kita terpengaruh ya. Makanya kita juga harus menghargai, walaupun tidak terafiliasi sama kita, seperti Bonatua, Lukas Luarso, itu dia bekerja untuk mengungkap keterbukaan informasi publik, walaupun dampaknya atau eksesnya itu menguntungkan, entah menguntungkan Jokowi, entah menguntungkan pihak kita yang lagi membongkar ijazah ini, itu no problem gitu. Karena memang peneliti harus begitu ya, harus independen, harus berdasarkan penelitian yang murni gitu, tidak terkontaminasi sama yang lain. Dari itulah kita tahu bahwa ini sebentar lagi akan terungkap. Makanya isu-isu liar, isu-isu sampah, inilah pelecehan, inilah atau inilah gitu ya. Bahkan dari kubu kita yang tadinya ikut sama kita, sekarang berseberangan jalan, katakanlah bahasa kasarnya jadi pengkhianat, itu lagi berupaya mencari kelemahan kita. Sampai ada orang yang mencari tahu hotelnya di mana, kamu hotelnya apa, itu tadi saya dapat informasi dari temannya. Itu nggak perlu lagi kita tanggapi. Kalau bisa kita fokus semua teman-teman yang lagi berjuang, fokus pada masalah substansi ijazah Pak Jokowi. Buat masyarakat juga yang mendukung kita, jangan terpengaruh sama itu. Saya berharap, doakan biar kita yang berjuang, sekalipun kita terhalang sama hambatan-hambatan masalah pembiayaan, tapi kita berupaya mandiri, kita biaya sendiri-sendiri. Nah, untuk itu buat masyarakat yang menginginkan keterbukaan publik, yang menginginkan kebenaran, yang menginginkan keadilan atas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi itu, bersabar, doakan kita. Dan saya berharap jangan terpengaruh atau jangan terprovokasi sama isu-isu dari pihak lawan yang akan mengalihkan isu agar jauh
api dari panggang untuk membuka dugaan kasus ijazahnya Pak Jokowi. Ada pertanyaan? Coba, Kang Kono. Kang, ayo dong, di sebelahnya dulu. Oh, sebelahnya dulu ya. Ada pertanyaan? Oh iya, Nggak ada. belakangnya ya. Tanya apa? Coba, Kang Kono, bertanya. Tanya apa? Abang bertanya apa, Bang? Nggak itu dulu nanya ke dia. Saya lagi balik orang. Sebentar. Tanya tentang yang tadi itu ya? Ya. Masalah isu. Nah, ya. Ya, gimana tanggapannya Abang masalah isu tadi? Ini dulu bang. Oh iya, ntar dikasih lagi Bang. Iya. Coba. Gimana tanggapan Abang masalah yang tadi dibicarakan sama Wajib teman-teman itu? Tantangannya gimana, Bang? Kata Jadi Bu, tadi saya terlambat ya. Oh, terlambat. Jadi saya terlambat, Terlambat, jadi nggak ya. bisa masih komentar ya. Takutnya saya salah nanti. oh ya. Iya, oke. Kalau masalah yang dari kubu-kubu yang lain kan katanya masalah si Farhad Abbas ya kan, katanya bilang dia Dr. Tifa mau masuk ke kubu sono. Oh iya iya. Apa tanggapannya? Iya iya benar itu. Iya begini ya. Karena di dalam kasus pidana itu diibaratkan sebuah kapal penumpang yang membawa penumpangnya ya, kapal passenger yang membawa penumpangnya, kapal ini oleng dan orang tenggelam begitu. Nah, orang yang mendapat bahaya tenggelam ini dia berupaya untuk mencari selamat. Sekalipun dia harus naik telanjang bulat, itu tidak dipikir lagi. Nah, kita lihat begitu juga seperti yang terjadi ya dari teman kita. Tadinya teman kita sekarang berbeda jalan, RHS. Itu apapun dilakukan sama dia. Padahal harapan selamanya belum tentu dia dapat, ya kan? Karena dia masih diulur. Akhirnya untuk mengacak-ngacak kubu kita supaya ijazah ini tidak sampai gitu ke pengadilan. Begitu juga kalau kita berkaca dari pihaknya lawan, dia memang menggulirkan ini supaya dia cari selamat, supaya ijazah itu tidak sampai juga gitu. Jadi seperti itu ya, metafornya atau analogikanya seperti itu. Jadi memang dia merasa sudah seperti telur di ujung tanduk yang tinggal beberapa langkah lagi nih kita berjuang, itu akan terungkap semua karena didukung sama masyarakat, didukung sama dokter, profesor, bahkan orang-orang Jokowi yang dulu ya, yang militan Jokowi sekarang pada berbalik semua. Nah, jadi mereka merasa seperti itu, merasa sudah terancam lah, sudah delegitimasi lah ya, sudah tidak percaya. Akhirnya dia bagaimana caranya keluar, bagaimana cuma menyelamatkan muka atau bagaimana menyelamatkan majikan ya dengan cara-cara yang tadi itu, menyebarkan isu hoax, menyebarkan isu itu nggak bermoral lah kalau saya. Kan kalau kita lihat ya, mereka ini kan semua berpendidikan ya, sarjana ya. Tapi kenapa sampai mengabaikan? Sedangkan ilmu itu tanpa adab ya nggak ada artinya. Orang tidak berilmu tapi beradab itu masih ada nilainya. Tapi orang berilmu tidak beradab, aduh, hina. Itu Mbak. Analoginya seperti itu. Nah, sekarang kan waktu yang saya dengar kan waktu di Cumi-Cumi. Cumi-Cumi. Masalah katanya yang masalah si Bumi Darko ya. Nah, katanya kan dia melihat kartu tarot, dia bilang Dokter Tifa udah mau nempel-nempel itu kayak ke RJ gitu. Gimana tuh? Gini ya, orang boleh saja itu analisa namanya ya, atau kalau di dalam ilmu metafisika itu memprediksi atau meramal ya gitu ya. Tapi kalau dalam sains atau ilmu pengetahuan itu namanya menganalisa sesuatu peristiwa ya, karena dilihat dari kejadian-kejadian yang ada terus diprediksi ke depannya. Jadi seperti itu. Itu sah-sah saja karena dia punya keyakinan itu. Tapi kan fakta itu berbeda kan gitu. Dan yang namanya metafisika kan nggak secara gamblang seperti orang melihat begini gitu. Itu hanya sebuah isyarat-isyarat aja dengan kartunya tadi. Tapi kan
Ternyata kan tidak. Dokter Tifa menyatakan melalui suratnya yang dibacakan secara terbuka di salah satu TV Rakyat Bersuara ya, program Rakyat Bersuara yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Bang Refli Harun, itu benar terinci gitu. Dan tadinya saya ragu-ragu menganggap punya kewaspadaan jangan-jangan iya, tapi dengan pernyataan Dokter Tifa itu yang dia lagi mendekatkan diri di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana malam-malam itu malam-malam penuh keagungan. Jadi saya tambah yakin gitu bahwa Dokter Tifa tidak akan RJ gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan Dokter Tifa yang belum lama ini gitu. Dia menyatakan kan bahwa dia tetap akan bersama Mas Roy Suryo. Itu. Nah, isu yang digelontorkan oleh RHS kalau Bang Rismon tidak punya kapasitas, punya kapabilitas, kan seperti anak kecil tuh. Mas Roy dari sarjana S1, S2, S3 sudah dinyatakan secara publik, ijazahnya sudah ditampilkan, tapi Bang RHS sendiri belum pernah. Padahal dia sendiri diserang. Kalau memang dia benar-benar ada, ya harusnya ditunjukkan seperti Mas Roy S2, S3-nya. Kan akhirnya sekarang blunder. Sama dong. Jadi Sama dong sama yang ke atasannya. ya, jadi seperti itulah. Apapun niatnya berjuang, kalau memang niatnya nggak tulus, apalagi kalau kita bicara moral, menegakkan moral, menyerang orang tentang moralnya untuk kita luruskan dan sebagainya. Makanya berkaca dulu sama diri sendiri. Kalau kita tidak punya permasalahan, silakan. Tapi kalau kita juga punya permasalahan moral, punya bahasa COVID itu komorbid, penyakit gitu, penyakit bawaan, ya jangan gitu. Karena nanti pada saat kita tampil, Kita punya keborokan kita punya kebodohan, orang akan cari tuh sulahnya kita. Nah, kita akan terdegradasi. Yang rugi bukan kita sendiri gitu. Kelompok yang berjuang juga akan rugi itu. Makanya pesan saya buat teman-teman yang masih berjuang, kalau memang kita punya cacat moral di awal, jangan terlalu tampil, ikut saja membersamai gitu. Karena takutnya kita diserang, begitu kita speak up ya, akhirnya kita diserang, dicari kelemahannya gitu. Itu contohnya seperti yang sudah terjadi ini kan gitu. Bang, ada yang mau bertanya? Ayo Bang. Ibu aja dulu. Ini senior kita nih. Iya, senior Biasanya sebenarnya. tajam apanya. Nanti kita jawabnya dengan santai. Saya cuma mau suaranya aja. Suaranya aja, Suaranya aja. Kita Bang. nanya apa nanti? Ya, itu Ya, kita ini diskusi ringan aja. Oh, ringan aja. Nanya ringan Boy. Nyantai-nyantai aja. Menurut Abang nanti akhirnya akan gimana sih Bang? Begini Bang ya, kalau saya paling tidak bisa memprediksi ke depannya, tapi analisa secara pribadi tidak diungkap itu saya sudah punya ya di situ. Karena kalau indikasinya ya dari yang substansi kita bahas, mulai Mas Roy, bahkan RHS sendiri sebelum dia galau ya atau gamang, itu sudah jelas kok mengarah kemana. Belum lagi ditambah dengan orang-orang yang memang ingin mengetahui kebenarannya. Contoh gugatan Mas Lukas Duarso, contoh dengan gugatan Bonas Buasilalahi. Ini semua mereka kan diterima semua tuntutannya. Bahkan KIP sendiri melalui komisionernya, hakim komisioner KIP sendiri menyatakan bahwa baik Gibran ya terutama ya, prosedur Gibran tentang kesetaraannya itu harus dibuka. Persyaratan itu harus apa aja. Nah, bahkan waktu saya masih sama RHS lagi dulu kan saya juga pernah mengikuti ya sampai ke lantai 5. Tadinya mereka nggak ada yang berani tuh ke lantai 5. Begitu saya datang, naik aja ke lantai 5 sebelum itu. Akhirnya naik. Bahkan Pak, mungkin tercantum di dalam buku Gibran Endgame ya, pernyataan-pernyataan itu. Memang rada aneh. Secara kita ngobrol biasa rada aneh. Baru ada dari zaman ke zaman di Indonesia ini ada kesetaraan. Tidak punya ijazah SMA tapi disetarkan ijazah kursusnya. biasanya kan dia menggunakan
biasa biasa ya, dia sekolah setara gitu kayak paket A, B, C, Ya, B, C. paket A, B, dan C. Nah, kalau kursus itu tidak bisa disetarakan karena kan kursus cuma bulanan. Kalau paket itu kan setahunan juga kan gitu. Iya. Walaupun dia tidak continue belajarnya kan begitu. Nah, itu ada kejanggalan. Tapi ya mungkin karena pada saat itu kekuasaan masih di tangan ayahnya. Jadi salah satu contoh itu, Bang. Apa yang Abang tadi tanyakan ke depannya bagaimana itu sudah jelas lah indikasi. Parameter-parameter untuk mengarah kepada kemenangan rakyat itu sudah jelas. Saya menganggapnya seperti itu. Jelasnya di mana? Jelasnya yang digugat oleh 3 orang, akhirnya yang satu berseberangan, tapi yang 2 terus ditambah lagi yang harusnya dibuka tidak dibuka. Contohnya di pengadilan Surakarta atau Solo ya, yang citizen lawsuit yang dilakukan oleh yang digugat oleh Mas Bangus Toto itu juga tidak dibuka Pak Jokowi jasanya. Ini juga yang harusnya sebentar lagi masuk ke ranah pidana tapi diulur-ulur gitu ya. P19 tapi tidak lagi dilanjutkan lagi ya. Terus nganggap mungkin masih berproses. Belum lagi isu-isu yang dihembuskan gitu untuk pengalihan isu supaya tujuan daripada ini bias. Itu indikasi itu Pak. Termasuk keberhasilan Bola Tua dan Mas Lukas Suarso itu bagian dari indikasi kita bahwa kita akan menuju kepada kemenangan. Itu Bang. Coba kalau yang beratnya apa? Tadi kan Anda bertanya ringan. Yang beratnya Mas? Belum ada yang berat. Oh gitu. Oke gitu aja ya.